Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan merenungi kisah Adam alaihi salam yang terdapat dalam surah Al-A'raf, dimulai dari ayat ke-19 ya, 20, 21, 22 dan juga 23. Allah berfirman di dalam Al-A'raf ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu yaitu Hawa di dalam surga. Ini adalah anugerah yang besar, nikmat yang begitu agung yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka dipersilahkan untuk tinggal di sebuah tempat yang nyaman, istana-istana yang begitu megah, dan juga terdapat makanan minuman yang begitu nikmat dan lezat. Ini satu kenikmatan yang sangat agung. Ya, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma, dan silahkan engkau makan, nikmati seluruh buah-buahan yang ada di dalam surga. Dan buah-buahan yang ada di dalam surga adalah buah-buahan yang juga ada di dunia. Ya, ada duriannya, ada rambutannya, ada melonnya, ada apelnya, ada seluruhnya. Ya, apa yang ada di dunia itu ada di dalam surga. Namanya sama, bentuknya sama, tetapi rasa dan kualitasnya berbeda. Ya. Ini pun satu kenikmatan. Ya, kenikmatan pertama diizinkan untuk masuk ke dalam surga sebagai tempat yang nyaman. Kenikmatan yang kedua, diizinkan untuk memakan seluruh buah-buahan yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi hanya diuji dengan satu pohon. Jangan engkau dekati pohon ini. Kalau engkau dekati pohon ini, engkau akan termasuk orang yang zalim. Ini satu ujian. Nah, ini nanti bedanya surga yang dihuni Adam pada waktu itu dengan surga yang akan dihuni kembali oleh Adam alaihissalam dan oleh kaum muslimin. Surga yang pertama itu masih ada ujiannya, jangan mendekati pohon ini. Tetapi surga nanti yang akan dihuni kedua kali oleh Adam alaihissalam itu sudah tidak ada lagi larangan. Jadi tidak ada lagi beban, tidak ada lagi taklif, ya, beban syariat tidak ada. Yang ada adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir, yadhkuru ta'ala annahu abaha li Adam alaihi salam wa li zaujatihi Hawa al-jannata ay ya'kula minha min jami'i thimariha illa syajaratan wahidah. Jadi Ibnu Katsir pun mengatakan bahwa memang Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati seluruh buah-buahan yang ada di dalam surga, kecuali satu buah yang ada di sebuah pohon. Pohon apa itu? Nah, ini dikhilafkan oleh para mufassir, dan Allah Azza wa Jalla pun tidak menyebutkan pohon apa itu. Ya, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah pohon anggur, apakah gandum, ataukah apa. Ya, yang pasti sebuah pohon.
ya, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk didekati oleh Adam alaihissalam. Kenikmatan-kenikmatan yang besar ini yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada Adam dan Hawa diketahui oleh syaitan, oleh iblis. Maka muncullah sifat dengki dari seorang makhluk yang bernama iblis atau syaitan itu. Dan kita tahu makna dengki atau makna hasad, yaitu menginginkan agar kenikmatan orang yang mendapatkan nikmat itu hilang darinya. Nah, setan ini sangat ingin kalau kenikmatan surga dan kenikmatan fasilitas buah-buahan itu pun hilang dari Adam dan Hawa. Bagaimana caranya? Ya, itu setan berpikir bagaimana cara menghilangkan itu. Itu persis seperti orang yang hasad dengan kenikmatan orang lain. Kalau di hati kita ada penyakit hasad, yaitu tidak senang ketika orang lain mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka kita pun akan mencoba bagaimana caranya agar kenikmatan si fulan hilang darinya. Maka kita sama dengan syaitan. Ya, kita sama dengan syaitan. Maka memang penyakit hasad ini penyakit hati dan diharamkan oleh Islam, dikarenakan penyakit hasad ini menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, tidak ridha dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada sebagian orang. Padahal Allah Azza wa Jalla ketika membagi-bagikan karunia itu berdasarkan rahmah dan berdasarkan hikmahnya, berdasarkan keadilannya, berdasarkan rahmatnya, bukan berdasarkan kezaliman. Ya, bukan berdasarkan kezaliman sama sekali. Jadi kalau kita hasad, kita tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada sebagian orang, seolah-olah kita menuduh Allah itu tidak adil. Kenapa dia diberikan, saya tidak? Seolah-olah seperti itu. Penolakan terhadap takdir. Dan ini adalah dosa besar. Ya. Nah, setan tahu bahwa Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekati sebuah pohon. Maka ini dijadikan oleh setan untuk menggugurkan kenikmatan Adam alaihissalam yang Allah berikan. Yaitu bagaimana caranya agar Adam bermaksiat kepada Allah, sehingga kemaksiatan kepada Allah inilah yang akan menjadikan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang itu menjadi dicabut kembali. Ya, ini. Nah, maka setan pun mulai berusaha untuk mengganggu Adam. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan ketika setan ini hasad, fa inda dzalika hasadahu masyaitan. Ketika karunia yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa dengan kenikmatan surga, maka setan pun yang melihatnya itu menjadi hasad, iri dia, dengki, wasa'a fil makri wal khadi'ati wal waswasati liyusliba ma huma fihi minan ni'mati wal libasil hasan. Maka setan pun berusaha bagaimana caranya untuk membuat makar, tipu daya, godaan agar kenikmatan itu pun hilang, berupa surga dan juga pakaian yang sangat indah. Jadi Adam dan Hawa menggunakan pakaian yang sangat indah, dikatakan pakaiannya terbuat dari cahaya. Ya, terbuat dari cahaya, dan pakaian ini akan padam seketika ketika keduanya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di ayat berikutnya Allah berfirman di ayat ke-20, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka setan pun berusaha untuk menggoda keduanya, Adam dan Hawa, agar tampak aurat dari keduanya. Jadi Adam ingin menelanjangi, setan ingin menelanjangi Adam dan Hawa. Ya, ingin menelanjangi Adam dan Hawa. Wa qala, nah setan mulai membuat tipu daya.
Ya. Wa qala, setan berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain." Wahai Adam, wahai Hawa, tidaklah Rabb kalian berdua ini melarang kalian untuk mendekati sebuah pohon ini, ya, kecuali nanti kalau engkau mendekatinya engkau akan menjadi malaikat, atau kalian berdua akan menjadi malaikat, ya. Au takuna minal khalidin, atau kalian berdua nanti akan kekal di sini. Itu tipu daya, ya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa qala kadziban wa iftiraan. Iblis berkata dengan perkataan dusta, ya, dan perkataan palsu. Dan ini bahaya sekali. Penyakit hasad itu menyebabkan seseorang berani melakukan kemaksiatan. Bahkan iblis di sini berani bersumpah atas nama Allah, ya, bahkan mengutip nama Allah untuk menipu Adam alaihissalam. Rabbmu melarangmu makan ini agar engkau tidak menjadi malaikat. Ini mengutip nama Allah, mengatasnamakan Allah untuk berdusta kepada Adam. Ya. Jadi mana hakuma rabbukuma an akli syajarati illa litakuna malakain, ay li alla takuna malakain. Wahai Adam, Rabbmu tidak melarang engkau, atau Rabbmu ya melarang engkau untuk mendekati pohon ini dikarenakan agar engkau tidak menjadi malaikat. Au khalidaini hahuna, atau agar kalian berdua tidak kekal di sini. Kalau engkau makan, maka engkau akan menjadi malaikat, engkau akan menjadi kekal. Walau annakuma akaltuma minha la hasala lakuma dzalikuma. Itu perkataan iblis. Ya. Kalau kalian berdua ini makan, kalian akan menjadi malaikat dan kalian pun akan kekal. Nah, ini di dalam tafsir yang lain dikatakan dua tawaran ini, ya, dua tawaran ini itu cukup menggiurkan. Cukup menggiurkan memang. Bahkan Adam alaihissalam pada akhirnya makan buah larangan ini dikarenakan tergiur dengan dua tawaran iblis ini. Adam ingin jadi malaikat sebab Adam tahu kalau malaikat tidak bermaksiat. Kalau jadi malaikat maka saya tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau makan untuk kebaikan keturunannya. Kalau makan pohon buah dari pohon larangan ini, maka kami akan kekal di surga dan keturunan kami pun akan kekal di surga. Dua tawaran tipu daya iblis yang luar biasa, ya, yang mampu menipu Adam alaihi salam. Ya. Bahkan waqasamahuma, iblis ini bersumpah, ay halafa lahuma billah, bersumpah demi Allah, ya, demi Allah. Ini, ya, demi Allah, inni lakuma laminan nasihin fa inni min qablikuma hahuna wa a'lamu bihadzal makan. Aku ini hanya menjadi penasehat, kata iblis. Aku ini hanya menasihati Anda karena aku ini lebih lama tahu tempat ini. Sebelum engkau ada, saya sudah ada. Dan saya tahu karakteristik dari pohon-pohon yang ada di sini. Itu kata iblis. Aku pengalamannya lebih tinggi dari Anda, gitu ya. Jadi Anda ikut saja nasihat saya. Ya, Anda baru, makhluk baru di sini. Kalau saya sudah lama. Dan saya tahu karakter dari buah ini. Kalau engkau makan, engkau aja akan jadi malaikat. Engkau akan kekal di sini. Ya. Jadi berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibnu Katsir mengatakan halafa lahuma billahi ala dzalik. Setan bersumpah atas nama Allah, tidak tanggung-tanggung. Menipu manusia atas nama Allah Azza wa Jalla.
Dan kalau kita bersumpah atas nama Allah kemudian ternyata sumpah kita dusta, ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Dan artinya siap diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena berdusta atas nama Allah, ya. Berdusta atas nama Rasul itu pun terancam dengan neraka, ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan ambil posisinya, tempat duduknya di dalam neraka. Itu kalau berdusta atas nama Rasul. Apalagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, ya. Ini lebih berat lagi siksaannya. Tapi iblis, ya, memang lancang kepada Allah Azza wa Jalla dan berdusta atas nama Allah. Ya, ay halafa lahuma billahi ala dzalika hatta khada'ahuma, agar tipu dayanya itu berhasil, ya. Jadi mungkin kalau tidak menggunakan nama Allah, Adam tidak akan percaya. Tapi kalau menggunakan nama Allah, Adam percaya, ya. Wa qad yukhda'ul mu'min billahi, ya, faqala inni khuliqtu qablakuma wa ana a'lamu minkuma fattabi'ani urshidukuma. Bahkan setan ini dengan kata-katanya, ya, dia mengatakan aku diciptakan sebelum engkau, aku lebih tahu tempat ini daripada engkau, maka ikuti aku akan memberikan petunjuk kepadamu, ya. Nah kemudian pada akhirnya Adam pun tertipu, ya. Sebab dikira oleh Adam tidak ada makhluk yang berani berdusta atas nama Allah. Adam mengira bahwa tidak ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dan Allah sangat dimuliakan oleh para malaikat, oleh siapapun pada waktu itu. Dikira Adam tidak ada makhluk yang berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan berani bersumpah atas nama Allah. Akhirnya Adam tertipu, fadallahuma bighurur, ya. Adam pun termakan tipuan iblis laknatullah alaih. Falamma dzaqa syajarah, ketika Adam dan Hawa mulai mencicipi buah larangan tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka mulai terlepaslah pakaian keduanya, terlihat auratnya, ya. Syekh Al-Tarifi mengatakan bahwa jika ada manusia yang saat ini membuka auratnya, itu sebenarnya dikarenakan pengaruh dari makanan haram yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, ya, menggunakan dalil ini. Jadi kalau ada orang yang nyaman dengan telanjang, yang nyaman dengan membuka aurat, itu pada hakikatnya dia sudah banyak makan makanan yang haram, ya. Sebab makanan yang haram ini akan menyebabkan seseorang telanjang, sebagaimana Adam dan Hawa menjadi hilang pakaiannya dikarenakan makan dari makanan yang haram, ya. Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dan Adam pada waktu itu merasa malu. Yang tadinya berpakaian tiba-tiba telanjang, malu. Dari sisi naluri kemanusiaan, ya, kita kalau masih sehat naluri kita akan malu kalau kita telanjang, kalau kita terlihat aurat kita. Maka Adam alaihissalam pun dan Hawa itu merasa malu. Maka mereka langsung mengambil, ya, dedaunan surga. Ada yang mengatakan daun dari pohon tin yang pada waktu lebar seperti pakaian, daunnya itu, ya, daun-daun surga lebar, ya, seperti pakaian, itu ditutupkan untuk menutupi auratnya, ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyeru kepada keduanya, bukankah kami, ya, bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, dan aku pun sudah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata untukmu. Hujah Allah sudah jelas, ya.
Jadi Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum didatangkan hujjah. Allah Azza wa Jalla itu sudah memberikan hujjah kepada Adam alaihissalam dan juga kepada Hawa, jangan dekati pohon ini. Ya, jangan dekati pohon ini. Nah, tampak aurat Adam dan dia pun merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an, kana Adam rajulan tuwalan ka'annahu nakhlatun sahub, bahwa Adam alaihissalam ini adalah sosok pria yang tinggi sekali, seolah-olah dia nakhlatun sahub. Ya, saya lihat di internet, nakhlatun sahub itu pohon kurma yang paling tinggi, seperti pohon kelapa. Ya, pohon kurmanya itu sangat tinggi sekali, seperti pohon kelapa. Kasirus sya'ri ra'si, dan Adam alaihissalam rambutnya sangat banyak sekali, rambut kepalanya sangat banyak sekali. Falamma waqa'a bima waqa'a bihi minal khati'ah badat lahu auratuhu inda dzalik. Ketika Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka auratnya pun secara otomatis terbuka. Wa kana la yaraha, padahal pada awalnya tidak pernah terlihat aurat itu, bahkan beliau tidak pernah melihat aurat itu. Fantalaqa hariban fil jannati, kemudian Adam alaihissalam pun lari ya di surga karena malu. Fata'allaqat bi ra'sihi syajaratun min syajaratil jannah, tapi kemudian ya ada satu pohon di antara pohon-pohon surga itu menghalangi larinya Adam. Ya. Faqala laha, kemudian Adam alaihissalam berkata kepada pohon itu, arsilini, lepaskan aku. Ya, arsilini, lepaskan aku. Faqalat inni ghairu mursilatika, aku tidak akan melepaskan kamu wahai Adam, kata pohon. Fanadahu rabbuhu, kemudian Allah Azza wa Jalla ya menyeru kepada Adam, ya Adam, aminni tafir, wahai Adam, apakah engkau lari dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni istahyaituka, tidak ya Rabb, tapi aku malu kepadamu. Malu karena telah melakukan kesalahan dan juga malu dikarenakan berbuat dosa. Ya. Fanadahu ya Adam aminni tafir. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, apakah engkau lari dariku? Maka dia mengatakan, la walakinni istahyaituka ya Rabbi, tidak wahai Rabb, aku tidak lari darimu, tapi aku malu kepadamu. Qala ama kana laka fima manahtuka minal jannati wa abahtuka minha manduhatan amma haramtu alaik, tidakkah engkau merasa cukup dengan apa yang aku berikan kepada kamu dari buah-buahan yang begitu banyak, dan engkau ya meninggalkan apa yang aku haramkan? Jadi padahal yang diharamkan itu satu, tapi yang dimubahkan itu, yang dipersilahkan itu banyak sekali. Qala, maka Adam alaihissalam mengatakan, bala ya Rabb, sebenarnya cukup wahai Rabb, aku sudah cukup dengan apa yang kau berikan. Ya, walakin wa izzatika ma hasibtu anna ahadan yahlifu bika kadhiba, tetapi wahai Rabb, aku tidak mengira adanya makhluk, ya wahai Rabb, demi kemuliaanmu, aku mengira tidak ada satu makhluk pun yang berani bersumpah palsu dengan namamu. Jadi ini yang menyebabkan Adam alaihissalam berani memakan buah itu, yaitu sumpah palsu yang digunakan oleh iblis dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, qala wa huwa qauluhu azza wa jalla wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, yaitu ya perkataan Allah ketika mengisahkan iblis, mengatakan ya iblis bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, aku hanya sebagai penasehat. Nah ini, jadi Adam alaihissalam mengira tidak ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam dan Hawa pun akhirnya diturunkan ke bumi, ya, yang pada awalnya mereka tinggal di surga, tinggal makan, tinggal minum, ya, mereka menikmati buah-buahan yang sangat banyak sekali, makan tinggal makan, tidak perlu repot-repot, tidak perlu capek-capek.
kemudian Adam alaihissalam pun diturunkan oleh Allah azza wa jalla ke bumi ini, dan pada akhirnya Adam alaihissalam harus bersusah payah untuk makan. Ya, untuk makan roti Adam alaihissalam harus bertani, menanam gandum, menunggu panen, ya, menanam gandum, kemudian menunggu pohonnya itu pun besar, kemudian setelah pohonnya besar dan berbuah menunggu panen, kemudian harus menumbuk gandum, kemudian harus merubah menjadi adonan, kemudian harus membakarnya, baru memakannya. Ya, jadi waktunya lama sekali. Hanya untuk makan roti itu harus nanam dulu. Ya, harus nanam dulu dan harus nunggu ya bagaimana gandum itu tumbuh. Dan memang Allah azza wa jalla mengajarkan kepada Adam alaihissalam ya tata cara bertani. Ya, tata cara bertani. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, Adam alaihissalam pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Adam alaihissalam dan Hawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah mereka lakukan. Ya, sedangkan iblis itu tidak bertobat. Ya, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan keduanya. Ya. Kalau Adam alaihissalam di ayat kedua-tiganya ya bertobat kepada Allah azza wa jalla, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Adam dan Hawa bertobat kepada Allah azza wa jalla dan keduanya mengatakan, wahai Rabb kami, ya, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan menjadi makhluk yang rugi. Ini syarat bertobat, yaitu mengaku kita zalim. Ya, mengaku kita ini zalim, mengaku kesalahan-kesalahan itu, kemudian kita meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini Adam memilih bertobat kepada Allah. Ya, dan Adam alaihissalam pun dijanjikan oleh Allah azza wa jalla untuk masuk ke dalam surga. Ya, sebab Adam ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi ara'aita in tubtu wastaghfartu. Adam mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, bagaimana kalau aku bertobat dan aku beristighfar kepadamu? Maka Allah mengatakan, idzan udkhilukal jannah. Kalau begitu kamu akan aku masukkan lagi ke dalam surga. Ya, itu permintaan Adam. Maka Adam bertobat, sedangkan iblis mintanya yang lain. Ya, dia meminta kepada Allah azza wa jalla untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat, dan kedua permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Adam diberikan taubat dan iblis dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Wallahu alam. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ya tafsir singkat dari kisah Adam alaihissalam yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 19 sampai 23. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.